Kakak silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Tapi seperti biasa ya, karena ini masih pagi, supaya kalian tidak ngantuk, saya akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Satu, dua, tiga. Pelajar Pancasila beriman dan bereaksi dan bermahat kritis. Oke, tepuk tangan untuk bersama. Nah, anak-anak, di pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai dasar hukum. Sebenarnya ketika kalian mendengarkan istilah dasar hukum, itu apa sih yang terlintas di benak kalian, di pikiran kalian? Ada yang bisa atau ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Itu adalah peraturan seperti UUD 1945. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Lia. Ya, sudah tepat ya kalau kita mendengarkan kata dasar hukum, pasti yang terlintas di pikiran kita, oh dasar hukum itu isinya adalah aturan. Oh, aturan itu seperti Undang-Undang Dasar 45. Begitu ya. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan menampilkan atau menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada dua ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu membuat rumusan pengertian dasar hukum setelah melakukan diskusi kelompok dan tanya jawab secara detail. Oke, kalau sudah berarti kalian semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini. Dan yang pertama saya akan tayangkan dulu videonya ya. Silakan kalian amati. Nanti kalau sudah diamati, salah satu anak menyampaikan hasil pengamatannya. Siap? Sudah. Oke, saya tampilkan dulu. Ya, sementara di hari pertama masuk sekolah, sejumlah siswa SMA Negeri 30 Cempaka Putih, Jakarta Pusat datang terlambat. Siswa yang terlambat tidak boleh langsung menaruh tas di dalam ruang kelas. Siswa yang terlambat berlarian menuju sekolah. Sudah ditayangkan. Kalian sudah mengamati video barusan ya? Selanjutnya saya ingin ada satu anak untuk menyampaikan hasil pengamatannya terkait video yang tadi sudah saya tayangkan. Siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya? Oke, berdiri Mbak. Video yang sudah ditampilkan dapat disebutkan bahwa ada sebuah sekolah di wilayah Jakarta. Nah, pada hari pertama sekolah itu terdapat banyak sekali siswa-siswi yang telah masuk ke sekolah. Siswa-siswi yang telah masuk ke sekolah itu tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti upacara bendera. Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa-siswi yang terlambat telah melanggar aturan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Samira. Benar sekali ya. Jadi di video tadi ada sebuah sekolah ya di wilayah Jakarta. Nah, di sini disebutkan bahwa mereka banyak yang melanggar peraturan. Ya, jadi peraturan itu tidak hanya sebatas peraturan di lingkup nasional. Di sekolah pun kita punya peraturan dan itu juga harus dipatuhi. Paham ya? Nah, selanjutnya saya ingin setiap kelompok membuat pertanyaan ya terkait dengan dasar hukum atau peraturan, minimal satu pertanyaan untuk satu kelompok. Silakan ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah semua, satu-satu menyampaikan atau membacakan pertanyaannya. Paham? Ya, silakan dibuat dulu pertanyaannya. Jadi kalian itu di sini disuruh untuk kepo, tahu nggak kepo? Kepo itu ingin tahu ya. Tapi ingin tahu kalian harus ingin tahu yang bermanfaat, yang terkait dengan materi, bukan kepo mengenai Lesti dan Gila. Pertanyaannya ditulis dulu supaya tidak lupa ya. Kelompok satu mana siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya, berdiri Mbak. Yang keras suaranya ya. Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 1. Iya. Pertanyaan kami adalah, di mana sajakah kita dapat menemukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh semua orang? Di mana sajakah kita bisa menemui peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat? Kita bisa menemui berbagai macam peraturan ya di berbagai macam lingkungan. Di semua lingkungan kita bisa menemui peraturan tersebut, baik di lingkungan sekolah,
lingkungan apa lagi? Lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah ya tadi, berbangsa dan negara. Coba sih, kalau di lingkungan sekolah kalian punya peraturan juga kan? Di lingkungan rumah ada peraturan juga enggak? Ada. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Oke, berdiri Mas Bintang ya. Silakan, pertanyaannya apa? Saya akan membacakan pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaan kami adalah bagaimana bentuk dari sebuah peraturan? Oke, kira-kira sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bintang, ada yang tahu nggak bagaimana sih bentuk dari peraturan? Ada yang tahu? Coba, sebenarnya di slide sudah ada. Apa? Peraturan tertulis tadi. Iya benar. Jadi bentuk dari peraturan itu ada 2 jenis ya, yaitu bisa peraturan tertulis, bisa juga peraturan yang tidak tertulis. Nah, sebenarnya nanti mengenai peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis akan kalian gali lebih dalam lagi ketika kalian mengerjakan LKPD kelompok. Jadi ini kita simpan dulu ya. Kita lanjut dulu ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Ya. Pertanyaan dari kelompok 3. Ya. Pertanyaan kami adalah, apakah setiap negara wajib memiliki dasar hukum? Alasannya apa? Oke, pertanyaannya ada 2. Tepuk tangan untuk Desa. Pertanyaan dari Desa tadi, apakah setiap negara itu harus memiliki dasar hukum dan alasannya itu kenapa? Coba kita analisis. Kira-kira setiap negara itu harus nggak sih punya dasar hukum? Wajib ya. Kira-kira kenapa? Alasannya kenapa sih setiap negara itu harus memiliki dasar hukum? Supaya apa ya? Supaya bisa membuat peraturan lainnya dengan baik. Oke, semuanya sudah paham? Ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang waktunya saya akan membagikan LKPD kepada kalian. LKPD yang melalui link Google Form. Coba HP-nya disiapkan dulu, dibuka WA-nya. Saya akan nge-share link Google Form-nya. Oke, sudah saya kirim. Apakah sudah masuk? Sudah ya? Ya. Silakan kalian bekerja dengan kelompok kalian untuk mengerjakan soal-soal yang ada di LKPD. Jangan lupa diisi identitasnya dulu, tulis kelompok dan kelas kalian. Setelah itu baru mulai kalian kerjakan. Ada yang mengalami kendala? Tidak ada? Tidak ada kendala? Sinyalnya aman? Kuotanya? Kuotanya aman ya, sudah diisi semua. Oke anak-anak, saya cek kembali untuk kelompok 1 sudah mengirimkan? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Sudah. 5? Sudah. 6? Sudah. Oke, coba saya cek dulu ya di Google Form. Saya cek dulu ya di Google Form. Apakah sudah masuk semuanya? Oke. Coba ibu ingin kalian menghubungkan terlebih dahulu berbagai informasi yang tadi kalian sudah dapatkan untuk mengisi LKPD. Lalu coba kita analisis bersama. Inti dari informasi yang sudah kalian dapatkan mengenai peraturan atau dasar hukum tertulis dengan dasar hukum tidak tertulis, itu kira-kira di antara keduanya memiliki kesamaan atau memiliki perbedaan? Keduanya sama atau berbeda? Apa? Berbeda. Terkait perbedaannya itu apa? Nanti akan kalian bahas sendiri melalui presentasi kelompok. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota saya juga Anidia Setiawan. Saya Mata Data. Kami dasar hukum atau konstitusi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Raja Generalis. Saya Muhammad Syahdan Juwana. Saya Muhammad Ibrahim. Kita akan menjelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Menurut kelompok kami, definisi hukum tidak tertulis Sebelum presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah satu kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Karena semuanya sudah maju presentasi, sekarang waktunya kalian melaksanakan kuis. Silakan disiapkan dulu HP-nya. Oke, ada 2 yang sudah bergabung. Oke, saya klik mulai.